Halo, perkenalkan nama saya Aryadi Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan jawab soal dari remedi UTS Algo. NIM akhir saya 2030. Yang pertama ada nomor 1. Nomor 1 ini soal yang fish bus dan fish bus. Jadi di line ini saya itu buat variabel bernama n, terus tipenya integer. Input ini buat mengisi batas maksimal dari angka yang ingin dicurangi sama orang Prancis tersebut. Kemudian di sini saya melakukan sebuah perulangan. For i in range dimulai dari 1 sampai n yang ini. N ditambah 1, karena jika n saja itu malah ngurang 1, jadi saya tambah 1 biar sesuai. Terus jika if I di modulus 3 hasilnya 0 dan I di modulus 5 sama dengan 0, maka menampilkan fish bus. Terus selain itu I jika di modulus 3 hasilnya 0, ngeprint fish. Ini juga selain itu jika I di modulus 5 dibagi sama dengan 0, ngeprint bus. Terus selain itu else ngeprint I, langsung ngeprint I-nya. Maka hasilnya bakalan kayak ini. Misal 30. Nah, pas kelipatan 3 ngeprint fish, kelipatan 5 ngeprint bus, terus kelipatan 3 dan 5 fish bus. Nah, oke. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu soalnya tentang mencari berapa banyak bilangan prima dalam rentang angka tertentu. Ini input 1 berisi angka pertama. Angka pertama yaitu angka awalan dari rentang yang bilangan primanya ingin kita cari. Terus input kedua, angka kedua itu batas atas dari bilangan prima yang ingin kita cari. Dua-duanya integer karena harus angka ya. Terus ini ada if perkondisian. Jika input 1 lebih besar dari input 2, ngeprint ini. Angka pertama harus lebih kecil. Karena di soal itu angka pertamanya harus lebih kecil daripada angka kedua. Selain itu, ya terus melakukan perulangan dengan range dari input 1 sampai dari input 2. Jika I di modulus 2 hasilnya tidak sama dengan 0, variabel jumlah yang isinya 0 akan terus nambah sebanyak 1. Terus ngeprint ini jumlahnya, total bilangan prima yang ada dalam rentang angka tersebut. Coba kita run. Dimulai dari 5 sampai 20. Ada 8 bilangan prima dalam rentang angka 5 sampai 20. Oke, nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu soalnya tentang detektif itu ya.
Jadi ini saya buat variabel bernama input user. Terus input, masukkan kalimat teka-teki. Ini buat ngemasukin kalimat yang ingin dicari teka-tekinya. Terus saya buat variabel A yang isinya itu set, terus variabel input user. Ini set biar nggak ada huruf duplikat dalam kalimat yang kita inputkan. Buat menghapus duplikatnya lah. Terus saya melakukan perulangan for i in a, jumlah saya buat variabel jumlah sama dengan input user count. Count ini buat menghitung jumlah alfabet dalam kalimat i. I itu perulangan buat a. Jadi buat nampilin ini semua lah. Terus print dalam string kata i, jumlah itu total alfabet yang kita inputkan tadi. Kita coba. Kita mau masukin kalimat saya suka algo. Kata S di sini ada 2. Apakah betul S 1 2? Ya, betul. Terus kata A-nya ada 4. 1 2 3 4. Betul. O-nya ada 1. Iya. Nah, seperti itu dah. Nomor 3 selesai. Lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4 itu kalau nggak salah tentang keyboard. Mas siapa itu beli keyboard baru ternyata rusak. Kalau ngemasukin kalimat tertentu ada huruf yang nggak muncul. Jadi di sini saya membuat variabel bernama huruf rusak yang berisi alfabet, berisi huruf E dan D. Terus jumlah yang berisi 0, integer 0. Terus saya membuat variabel bernama keyboard, string inputan, masukkan kalimat yang buat kita hilangkan hurufnya jika ada ed-nya. Terus ini lower, biar pas usernya memasukkan kalimat besar tapi sama programnya bakalan dijadiin huruf kecil semua. Terus melakukan perulangan for i in keyboard. Jika i di huruf rusak, jika kalimat i ada di huruf rusak ed, jika ed yaitulah jumlahnya akan nambah 1. Terus print jumlah. Kita coba. Masukkan kalimat yang ada ed-nya. Hello world. Ada 2. E dan D. 1 tambah 1 2. Coba lagi. Kita coba ketek danu duda. Ada 5. 1 2 3 4 5. Ya. Nomor 4 sudah selesai. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu soalnya memasukkan daftar angka terus mencari angka yang cocok yang dijumlahkan hasilnya seperti itu. Nah, jadi ini saya membuat inputan, masukkan daftar angka yang disimpan
di dalam variabel bernama daftar angka. Terus saya buat inputan yang tipenya integer karena khusus angka. Masukkan angka hasil penjumlahan yang menampung sebuah angka yang disimpan dalam variabel hasil jumlah. Kemudian list angka itu variabel yang saya buat untuk menampung daftar angka yang akan dijadikan integer. Nah, di dalam list ini saya melakukan perulangan integer i, terus for i in daftar angka split. Nah, split ini buat menghapus koma dari inputan user dari daftar angka di dalam daftar angka ini. Karena user nanti menginputkan ada komanya. Jadi kalau ada komanya itu nggak bisa dijadikan integer, jadi harus dihapus dulu komanya. Karena dari sini string saya ingin diubah menjadi integer. Oleh karena itu saya harus hapus dulu komanya biar bisa dijadikan integer. Terus variabel hasil ini buat menampung hasil penjumlahan nanti. Terus saya melakukan perulangan for i in range len list angka. List angka ini ada berapa indeks yang ada di list angka di sini. Terus saya perulang lagi for j in range i plus 1, terus panjang indeks dari list angka lagi. Jika list angka i ini biar perulangan ditambah list angka j perulangan dari ini sama dengan hasil jumlah, maka hasilnya akan ditambahkan menggunakan metode append list angka i, list angka j akan disimpan di dalam sini. Terus kita ngeprint hasil. Sekarang kita coba. Daftar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ingin 8. Nah ini jika ditambah hasilnya akan 8. 1 tambah 7, 2 tambah 6, dan 3 tambah 5. Oke, sudah selesai nomor 5. Lanjut nomor 6. Nomor 6 itu soalnya tentang bebek yang mengetik kalimat, tapi harus dari kiri ke kanan, kiri dan ke kanan. Jadi saya membuat variabel kiri yang isinya huruf Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B. Terus ada variabel kanan yang isinya list dari huruf Y, U, I, O, P, H, J, K, L, N, M. Terus saya membuat list 1, variabel list bernama list 1, terus isinya list kosong, variabel list 2 isinya list kosong, list 3 dan variabel list 3 dan isinya list kosong. Terus saya membuat inputan yang bernama bebek buat memasukkan kalimat. Terus saya membuat perulangan for i in range, for i dalam rentang 1 dimulai dari 1 sampai rentang dari indeks bebek, rentang dari jumlah itu total rentang huruf yang ada di bebek plus 1. Jika i di modulus 2 sama dengan 1, terus kiri ini bakal di append di dalam list 1. Ini sebenarnya dua perulangan ini buat perbandingan aja, buat ini. Terus for j in range sama kayak yang atasnya, ini penjelasannya.
Nah, ini. Terus for I in bebek, jika I ada di kiri, ada di huruf kiri, maka string kiri akan di-append di dalam list 3. Selain itu, jika I ada di kanan, ada di variabel kanan, string kanan akan di-append dalam list 3. Nah, ini jika list 3 sama seperti list 1 atau list 3 sama dengan seperti list 2 akan menampilkan pesan true. Selain itu false. Terus print list 3. Kita coba dulu print list 1. Print list 2. Dengan kalimat nama saya. Ini kiri kanan kiri kanan, kanan kiri kanan kiri. Ini sebenarnya cuma buat perbandingan aja, buat ini. Nah, buat ini. Jadi nanti jika list 3 sama dengan list 1 atau list 3-nya itu sama seperti list 2, kiri kanan akan menampilkan pesan true. Jika tidak sama akan menampilkan pesan false. Kita coba. Kalimat Arya. Salah. False, karena kiri-kiri kanan kiri tidak sama seperti list 1 dan 2, maka menggunakan pesan false. Nomor 7. Jadi saya membuat variabel yang bernama string input, masukkan. Terus ini list 1 yang berisi string kosong, ini list 2 yang berisi string kosong. Terus for I in range len string, I di rentang dari total itu apa? Jumlah dari kata yang ada di variabel string ini. Jika I di modulus 2 hasilnya 0, jika di modulus 2 itu kan genap. Jika genap, maka ASCII ini dikurangi 5 terus ditambah dalam list 1. Selain itu, maka jika ini ganjil, ASCII-nya dikurangi 5 terus ditambah ke list 2. Terus di print. Nah, oke. Terima kasih.